Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Ya, kali ini saya akan membahas materi matematika tentang garis dan sudut. Sebelum membahas materi tentang garis dan sudut, kita lihat adapun kompetensi dasar, yaitu 3.12 menjelaskan sudut, jenis sudut, hubungan antar sudut, cara melukis sudut, membagi sudut, dan membagi garis. 4.12 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut dan garis. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.12.1 memahami dan menjelaskan hubungan antar garis. 3.12.2 menjelaskan kedudukan dua garis, yaitu garis sejajar, berhimpit, berpotongan melalui benda konkret. 3.12.3 membagi garis menjadi beberapa bagian sama panjang. 3.12.4 mengukur besar sudut dengan busur derajat. 3.12.5 menjelaskan perbedaan jenis sudut, yaitu sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul. Adapun 4.12.1 menggunakan sifat-sifat sudut dan garis untuk menyelesaikan soal. Kemudian 4.12.2 menyelesaikan soal sehari-hari dengan menggunakan sifat-sifat sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama memahami dan menjelaskan hubungan antar garis dengan benar. Yang kedua, menjelaskan kedudukan dua garis atau garis sejajar, berhimpit, berpotongan melalui benda konkret dengan benar. Yang ketiga, membagi garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Yang keempat, mengukur besar sudut dengan busur derajat benar dan tepat. Yang kelima, menjelaskan perbedaan jenis sudut, siku-siku, lancip, tumpul dengan benar. Yang keenam, menggunakan sifat-sifat sudut dan garis untuk menyelesaikan soal dengan benar. Kemudian yang ketujuh, menyelesaikan soal sehari-hari dengan menggunakan sifat-sifat sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain dengan benar. Ya, di sini ada pun pengertian garis. Garis adalah bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak. Dimensi yang dimiliki oleh garis hanya satu, yaitu panjang. Jenis garis antara lain garis lurus, garis lengkung datar, dan garis lengkung ruang. Garis digunakan dalam teknis menggambar, melukis, dan ilusi mata. Adapun kedudukan dua buah garis, yaitu garis sejajar, apabila kedua garis tersebut berada di satu bidang dan apabila kedua garis tersebut diperpanjang tidak bisa saling berpotong. Kemudian yang kedua, garis berpotongan, apabila kedua garis tersebut memiliki sebuah titik potong atau bisa disebut dengan sebagai titik persekutuan. Yang ketiga, yaitu garis berhimpit, apabila kedua garis tersebut memiliki setidaknya dua titik potong. Sebagai contoh, jarum jam ketika menunjukkan pukul 12 pas, kedua jarum jam tersebut akan terlihat saling berhimpit. Kemudian yang keempat, ada juga garis bersilangan, apabila kedua garis tersebut tidak sejajar dan tidak pada satu bidang. Di sini ada gambar kedudukan dua buah garis. Bisa kalian lihat ya, gambar ke-1 yaitu garis sejajar, gambar kedua yaitu garis berpotongan, yang ketiga yaitu garis berhimpit, dan yang keempat yaitu garis bersilangan. Ya,
Dilanjut. Di sini ada tentang sudut. Pengertian sudut adalah bangun yang dibentuk oleh dua sinar garis yang bertitik pangkal pada satu titik. Dalam sudut ditemukan pula istilah seperti kaki sudut, titik sudut, dan daerah besar sudut. Bagian-bagian pada sudut. Yang pertama, kaki sudut, garis sinar yang membentuk sudut tersebut. Kemudian yang kedua, titik sudut, titik pangkal atau titik potong tempat berhimpitnya garis sinar. Kemudian yang ketiga, daerah besar sudut, yaitu daerah atau ruang yang ada di antara dua kaki sudut. Nah, di sini bisa kalian lihat tentang gambar bagian-bagian pada sudut. Ada pula jenis-jenis sudut, yaitu yang pertama sudut lancip, sudut yang memiliki daerah sudut di antara 0 derajat dan 90 derajat, atau bisa juga disebut daerah sudut lebih besar 0 derajat dan lebih kecil dari 90 derajat. Kemudian yang kedua, sudut tumpul, yaitu sudut yang memiliki daerah sudut di antara 90 derajat dan 180 derajat. Kemudian yang ketiga, sudut siku-siku, yaitu sudut yang memiliki besar sudut 90 derajat. Yang keempat, sudut berpeluru, sudut yang memiliki besar sudut 180 derajat. Yang kelima, sudut refleks, yaitu sudut yang memiliki daerah sudut di antara 180 derajat dan 360 derajat. Nah, di sini ada gambar jenis-jenis sudut ya, sudut yang tadi sudah disebutkan. Adapun hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Yang pertama yaitu sudut sehadap, yaitu sudut yang memiliki posisi yang sama dan besarnya pun sama pada gambar di samping. Sudut sehadap adalah, nah bisa dilihat dari gambar. Sudut sehadap yaitu sudut A sama dengan sudut E, kemudian sudut B sama dengan sudut F, kemudian sudut C sama dengan sudut G, dan sudut D sama dengan sudut H. Yang kedua yaitu sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan, sudut yang berada di bagian dalam dan posisinya saling berseberangan pada gambar di samping. Sudut dalam berseberangan adalah sudut C sama dengan sudut F dan sudut D sama dengan sudut F. Nah, sudut luar berseberangan yaitu sudut yang berada di bagian luar dan posisinya saling berseberangan. Pada gambar di samping, sudut luar berseberangan adalah sudut A sama dengan sudut G, kemudian sudut B sama dengan sudut H. Sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak yaitu sudut yang berada di bagian dalam dan berada pada posisi yang sama. Bila dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Contohnya yaitu sudut D ditambah sudut E sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut C ditambah sudut F sama dengan 180 derajat. Adapun sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak yaitu sudut yang berada di bagian luar dan berada pada posisi yang sama. Bila dijumlahkan, sudut yang saling sepihak akan membentuk sudut 180 derajat. Contohnya yaitu sudut B ditambah sudut G sama dengan 180 derajat, sudut A ditambah sudut H sama dengan 180 derajat. Sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang adalah dua sudut yang saling membelakangi
atau menghadap ke arah yang bertolak belakang. Sudut bertolak belakang juga sama besar, namun tidak saling menghadap ke arah yang sama. Nah, di sini bisa kalian lihat dari gambar. Yang pertama, sudut A sama dengan sudut C. Yang kedua, sudut B sama dengan sudut D. Yang ketiga, sudut E sama dengan sudut G. Yang keempat, sudut F sama dengan sudut H. Adapun contoh di sini, contoh soal, perhatikan gambar di bawah ini. Besar sudut P3 adalah di sini adapun sudut P4 sama dengan sudut Q4. Sudut P4 sama dengan 74 derajat. Maka di sini sudut P4 ditambah sudut P3 sama dengan 180 derajat. Di sini sudut P4-nya 74 derajat. Sudut P3 ditambah sudut P3 sama dengan 180 derajat. Maka sudut P3 yaitu 180 derajat dikurangi 74. Maka sudut P3 yaitu 106 derajat. Ya, sampai sini ya pembahasan untuk materi garis dan sudut. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai sini pembahasan tentang garis dan sudut. Untuk materi berikutnya atau pelajaran berikutnya yaitu tentang segitiga dan segi empat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.